warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanti. Saya adalah CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap dengan asal SD Negeri Pasuruan 1. Dengan fasilitator Bapak Ahmad Tohari dan Ibu Sri Widiarti selaku pengajar praktek. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching dengan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Bapak Sutrisno, SPDSD. Beliau adalah guru di SD Negeri Pasuruan 1. Untuk kegiatan observasi supervisi nanti ada 3 rangkaian. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk yang pertama, tahap pra-observasi akan saya lakukan dengan Bapak Sutrisno pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Sutrisno. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ini maaf mengganggu waktunya sebentar nih, Pak. Ini seperti apa yang kemarin saya katakan dan saya pernah diskusikan ke Pak Sutrisno bahwa saya ada tugas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ke rekan sejawat. Saya ini meminta Bapak Sutrisno untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas tersebut. Oke, Pak Trisno, ini kelas 4 nih, panjenengan. Besok untuk observasi akademik di kelas panjenengan itu rencananya mau pelajaran apa, Pak? Kalau saya untuk garis men itu ambilnya PPKN. Ya. Dengan materi apa, Pak Trisno? Materi makna negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik. Materi makna kesatuan Republik Indonesia. Yaitu kira-kira nanti untuk tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan Pak Trisno dilaksanakan itu apa saja tujuan pembelajarannya? Saya akan menyampaikan 3 tujuan. Yang pertama adalah melakukan pengamatan video gambar. Ya, agar siswa mampu memahami makna negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menebak emosi, yaitu siswa mengembangkan pembiasaan emosi dan empati sesama. Untuk yang ketiga yaitu diharapkan siswa menyajikan produk dan membuat catatan diri mengenai makna negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 tujuan pembelajaran nanti ya dalam observasi di kelas Pak Trisno. Dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang ingin dicapai ke anak didiknya itu apa saja, Pak? Kami akan mengambil 3 ranah, ya. Di situ ada ranah pengetahuan, ya, ada ranah keterampilan, ada pun yang ketiga ranah sikap. Untuk ranah pengetahuan nanti, siswa diharapkan untuk memahami makna tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk makna keterampilan, siswa dapat menyajikan produk yaitu mengenai makna negara kesatuan Republik Indonesia dengan minat yang dimiliki siswa. Untuk ranah yang ketiga yaitu sikap, siswa memiliki sikap empati, peduli terhadap sesama. Bagus sekali, itu ada 3 nanti yang hendak dicapai ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dimana nanti masing-masing itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituliskan di pembelajaran. Untuk agar tujuan yang hendak dicapai itu berhasil ya Pak, kalau anak didik kita itu pasti ada strategi dalam pembelajaran. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajarannya nanti Pak? Oh iya betul. Semua itu nanti tetap menggunakan strategi yang dikondisikan dengan keadaan siswa. Kebetulan saya menggunakan metode penayangan atau metode penayangan video agar siswa merasa senang dalam pembelajaran nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan
fasilitas yaitu proyektor gitu. Adapun yang kedua yaitu pembelajaran diferensiasi, yaitu sesuai dengan bakat dan minat siswa. Disesuaikan ya dengan gaya belajar siswa agar metode yang tadi Pak Trisno utarakan itu dapat menyenangkan bagi dan bisa siswa. tercapai, ya, betul. Betul sekali. Ini kira-kira kapan Pak saya bisa melaksanakan observasi ke kelas panjenengan? Hari Senin, kebetulan pelajaran PPKN itu hari Senin jam pertama. Baik, hari Senin jam pertama, Pak Trisno siap ya melakukan itu supervisi akademik, nanti saya observasi. Siap. Oke, terima kasih waktunya Pak Trisno. Monggo Pak Trisno mau melakukan aktivitas yang lain, dipersilakan Pak. Demikian kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya, Bapak Sutrisno. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Mas Ibnu menyiapkan doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni wa ma'amin. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perisalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Diberi ababat oleh Aden. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
absen dulu untuk kehadiran kalian. Coba hari ini tanggal bulan apa? Mei ya. Kita absen dahulu Aulia. Ya, Bekti Nurrahman. Goldi. Ibnu Fattah. Ismailina. Muhammad Atif. Muhammad Kinja. Naisila. Rasti Salva. Fajar Rizki. Ya, terima kasih. Berarti hari ini kalian sehat semua. Sebelum pembelajaran, Pak Guru mau mengingatkan kembali, kita minggu kemarin telah belajar tentang apa? Peta Indonesia. Pak Guru minta kalian menyebutkan 50 besar di Indonesia. Ya? Iya? 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 Iya. Berarti kalian masih mengingat pelajaran minggu kemarin. Hari ini Pak Guru mau mengajarkan tentang makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya? Kalian perhatikan di sini ada video menayangkan tentang proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator Indonesia. Siapa? Bapak siapa? Bapak Soekarno Hatta. Ya. Tetapi di sini yang mau membacakan adalah Bapak Soekarno. Dengarkan dan simak. Pak Guru ulang sekali lagi, kamu simak dengan baik, ya. Pak Guru ulangi. Perhatikan. Dari tayangan tadi tentang proklamasi yang dibacakan oleh sang proklamator, kalian bisa tahu di sini. Nah, sekarang setelah melihat video tadi, apa yang kalian rasakan? Coba. Ya. Ya, apa yang kalian rasakan? Senang? Ada lagi? Senang karena apa? Kita menjadi merdeka. Ya, merdeka itu atas perjuangan para pahlawan kita, bukan diberi penjajah ya. Kita Kita merdeka itu karena semangat berjuang, ya. Para pahlawan
yang gigih untuk mendapatkan kemerdekaan. Pak Guru mau tanya, Indonesia itu merdeka pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 17 Agustus tahun 1945 ya. Nah, di sini kalian itu diharapkan untuk satu mengetahui makna ya, makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kalian tahu negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik ya, yang berbentuk republik yang wilayahnya ya, wilayahnya itu merupakan kesatuan ya, kesatuan dari ribuan pulau, yaitu dari Sabang sampai Merauke ya. Dan Indonesia itu terletak di antara apa tadi ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus di antara dua benua, yaitu benua Asia dan India. Pinter. Bahwa Indonesia itu diakui dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25A ya, bahwa menyatakan ada bunyinya undang-undangnya, negara Indonesia memiliki wilayah yang terdiri atas banyak pulau. Ya, di sini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 25A ya. Ingat-ingat bahwa Indonesia itu memiliki ya wilayah yang terdiri atas banyak pulau. Yang enggak ada Isma, Mbak Isma? Ya, jadi Indonesia merupakan negara yang kaya ya, negara yang kaya. Wilayahnya yaitu yang terkandung di dalamnya adalah sumber daya alam ya. Kalian tahu sumber daya alam apa saja? Ya, ada tambang, ada minyak bumi, ya, di antara minyak bumi, batu bara, ada emas, ada timah, ya, ya, hutan juga hutan tropis, ya, yang sangat luas. Itu sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bagaimana? Ya, harus bagaimana? Apa yang kalian lakukan sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia? Harus apa? Ya, harus mengelola kekayaan wilayah Indonesia. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ingat-ingat ya. Nah, jadi Pak Guru mau coba kalian membuka bacaan mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba dibuka. Coba diantaranya ada yang membaca. Untuk kelompok pertama membaca satu alinea. Dibaca. Mbak Isma dan Adelia. Ya, mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putri yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang di antara kalian yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Adek? Walaupun ya. Ya, Pak Guru mengundang, coba mau tanya kepada Mas Ibnu, kapan Indonesia merdeka? Pada 17 Agustus 1945. Iya, tepat sekali. Pada tanggal 17 Agustus 45 bertempat di tempat kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan ya oleh siapa?
Iya, pintar. Maka dari itu setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati apa? Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Iya. Siapa yang selalu mengikuti upacara dengan hikmah? Iya, semua. Karena di sini Indonesia itu adalah negara yang selalu menghargai jasa para pahlawannya. Maka setiap hari besar kita selalu mengadakan upacara. Upacara bermaksud untuk apa? Selalu adakan upacara, misalnya hari Senin untuk berlatih disiplin. Yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai jiwa nasionalisme. Ya, iya, karena kita sebagai warga Indonesia harus selalu mencintai tanah air Indonesia. Dengan cara apa untuk anak-anak untuk mengisi kemerdekaan? Coba dengan cara belajar giat untuk memajukan bangsa dan negara. Wujud dari keberhasilan kemerdekaan dan mengisinya kita dengan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bangga sebagai bangsa Indonesia? Iya, pintar, ngacung semua. Ya, yang tinggi Mas Bekti. Semangat. Ya, coba biar tidak terlalu capek. Mari kita rileks sebentar. Ya, ikuti instruksi Pak Guru. Ya, yang pertama semuanya berdiri dahulu. Kita rileks ya. Nah, nanti ikuti Pak Guru instruksinya. Setelah ikuti ucapan yang Pak Guru katakan ya. Pak Guru ajari sekali saja dulu ya. Tangan diangkat ke atas. Tangan ke samping. Ke bawah, ke depan. Nah, sekarang ikuti ya, instruksi Pak Guru. Tangan ke samping, tangan ke bawah. Ikuti ya, ikuti. Tangan ke atas. Ya, ikuti. Tangan ke bawah. Ya, ikuti lagi. Ya, coba. Tangan kanan ke atas. Ya, tangan kanannya mana? Sekarang tangan kiri ke atas. Iya. Sekarang kedua tangannya ke samping. Ya, ya, sudah. Coba ulangi sekali lagi instruksi. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Iya, ya. Coba kita lanjutkan dengan tepuk semangat. Ya, mulai. 1, 2, 3. Ya, ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Ya. Kita lanjutkan lagi karena kita berilek sebentar. Pak Guru ingatkan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk apa, Mas Ibnu? Berbentuk republik. Iya. Wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di mana, Mbak Isma? Di samudra ya, iya, makanya setiap ada penjelasan tolong kalian dengarkan dengan baik. Coba letak Indonesia di antara dua benua. Benua apa saja, Mbak Adelia? Benua Asia dan
Indonesia memiliki banyak pulau. Coba sekarang mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, diberi apa Bapak Ibnu? 1, ya no? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, pintar semua. Suaranya sudah mulai bagus ya. Tadi dari Sabang sampai Merauke, yaitu meliputi ada banyak pulau. Tadi Pak Guru sudah menanyakan, coba diulang kembali. Coba sebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Aktif. Pulau Jawa, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sumatera, Pulau Kalimantan, Kalimantan, Pulau Irian Jaya, Irian Jaya. Pulau Sulawesi. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk semua tadi. Ya, karena jawabannya betul. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, coba nanti siapa yang menjawab, tunjuk jari ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan haknya ditetapkan undang-undang. Undang-undang nomor berapa? Coba 25A. Ya, Anda harus selalu ingat bahwa kita adalah negara yang kaya akan hasil bumi dan kita harus selalu mencintainya. Coba sebutkan ada beberapa kita bentuk dari sifat atau ciri dari nasionalisme. Di antaranya kita beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sikap nasionalisme selalu mengikuti upacara dengan hikmah. Terus apa lagi? Iya, menjaga kebersihan lingkungan juga termasuk. Ya, iya. Apalagi? Ayo sebutkan. Ya, disiplin iya boleh. Apalagi? Red? Iya, bangga menghormati jasa para pahlawan. Betul Mas Ibnu. Ya, jadi di sini banyak bentuk sikap dari nasionalisme. Maka dari itu kita harus selalu berjuang, ya. Sebagai anak sekolah kalian harus selalu belajar untuk menjadi apa? Untuk menjadi anak yang cerdas, ya, cerdas, bangga sebagai bangsa Indonesia. Termasuk juga menggunakan produk sendiri, termasuk cinta tanah air apa tidak? Iya, menggunakan produk dalam negeri. Sekarang kan banyak hal-hal yang sudah berkolaborasi antara dunia luar dan dunia dalam negeri. Di sini ada juga kebudayaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Misalnya budaya Jawa, budaya Bali, ya. Kita semuanya berbeda. Ada suku bangsa juga beda, agama beda, tetapi kita tetap satu. Iya. Dengan semboyan apa tadi ya semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu juga terdapat dalam di situ. Perhatikan itu ya, di lambang negara Indonesia. Di situ ada Pancasila yang terdiri dari 5 sila.
Coba sila pertama siapa yang tahu? Bintang. Ya bintang. Coba bunyinya. Ketuhanan Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, makanya kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga dunia, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Sila kedua. Apa bunyinya? Iya, berarti kita harus selalu bersifat adil, cinta kasih, peduli dengan sesama. Nah, sekarang sila ketiga. Iya, apa bunyinya? Iya, maka kita sebagai warga Indonesia harus selalu berjuang bersatu untuk melestarikan Indonesia yang seperti ya. Terus bunyinya sila keempat bukti. Sila keempat. Iya, pintar kerakyatan. Iya. Iya, jadi Indonesia dalam menjaga keutuhan warga Indonesia dan wilayahnya, kita selalu mengutamakan musyawarah, ya, untuk mencapai mufakat. Iya, terus yang terakhir sila kelima. Iya, berarti kita di Indonesia itu harus selalu menjaga, melestarikan sumber daya alam untuk kemakmuran Indonesia. Warga Indonesia itu dari seluruh wilayah Indonesia, maka dari itu kita harus selalu semangat berjuang mempertahankan Indonesia. Di situ dilambangkan merah putih. Merah berarti apa? Berani. Kalau putih? Pintar semua, ya. Coba dari pembelajaran Pak Guru ini, adakah dari kalian yang belum memahami? Ya, coba. Silakan yang mau bertanya. Boleh bertanya? Siapa saja boleh? Ya. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, nanti Pak Guru mana yang bertanya. Pokoknya sekarang coba di antara kalian semua siswa kelas 4 SD Pasuruan 1, siapa di antara kalian yang belum jelas dari pembahasan materi mengenal makna Negara Kesatuan Republik Indonesia? Silakan yang mau bertanya. Ya. Tidak ada yang bertanya? Kita secara berkelompok nanti, ya. Pak Guru mau mengadakan kelompok. Di sini anaknya ada 10 anak, ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. Jadi di sini nanti ada yang setelah melihat tayangan video itu tadi ada yang satu mempraktekkan membacakan proklamasi. Terus mungkin kelompoknya ada yang mau menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Terus mungkin ada yang mau menggambar juga boleh. Iya, misalnya Mas Bekti mau menggambar burung Garuda, misal, ya. Coba dibagi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Coba untuk Mas Goldi dan nanti pindah ke sini. Terus untuk Isma dan Adel pindah ke sini. Dan kelompoknya menjadi 3, ya. Yang fanatik itu. Ya. Yang itu. Pertama, nanti ini yang kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Jadi mungkin untuk kelompok yang itu ada yang membacakan undang-undang 1, ya. Terus ada kelompok yang menyanyi. Menyanyinya lagu kebangsaan. Misalnya Atif mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Terus ada yang mau menggambar, kelompoknya Bekti. Boleh. Nanti dipraktekkan di depan. Misalnya ada yang membacakan proklamasi juga boleh. Ya? Ya.
sebelahnya. Mas Ibnu duduk di sebelahnya saja, nggak apa-apa Mas. Ya, kita mulai dari kelompok yang mau membacakan teks proklamasi. Ya, diwakilkan oleh Isma. Silakan maju ke sini. Sini. Iya, proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 Tahun 1945. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Ya, kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok berikutnya yang mau membawakan lagu Garuda Pancasila. Ya, Atif kelompoknya sama Ibnu dan Goldi. Ini. Ya, ngadap ke sana. Ya. Diberi apa? 1, 2, 3, Mas Ibnu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, sekarang ada pembacaan teks undang-undang oleh kelompok berikutnya yang akan dibawakan oleh Adelani. Ya, silakan. Dipraktekkan di depan sini. Sini. Terus yang ini menyimak ke sini juga mendengarkan ini. Mbak Aulia. Ya. Kelompoknya Adel ini, kelompoknya diwakilkan oleh yang membaca Adelani. Kamu menemani di sini. Nah, sekarang silakan dibacakan dengan nada yang baik dan benar sesuai tanda bacanya. Yang mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan
tangan untuk kelompok Adelani. Ya, terima kasih kembali ke tempat. Ya, kembali ke tempat. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menegaskan sekali lagi untuk pembelajaran hari ini. Coba disimak dengan baik. Jelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Negara Republik Indonesia didengar dengan baik dan disimak. Ya, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik Indonesia yang wilayahnya ya banyak pulau. Ya, ingat-ingat. Terdiri dari banyak pulau. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Terus mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disebut negara kepulauan? Ya, karena terdiri dari banyak pulau. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air harus selalu mempunyai sifat nasionalisme. Di antaranya kita hidup harus berdisiplin, mengenang, menghormati jasa para pahlawan, mendoakan para jasa pahlawan. Ya, terus kita juga harus membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang makmur. Ya, maka dari itu penjelasan Pak Guru untuk hari ini, untuk latihan yang tadi Pak Guru bagikan tolong dikerjakan untuk minggu depan. Tolong kalian kumpulkan sesuai kelompok masing-masing. Ya, untuk hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Kalian nanti pulangnya berhati-hati. Untuk doa dipimpin oleh Ibnu kembali. Ya, dipimpin berdoa. Siap nak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sutrisno. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Amin. Oke. Jadi sekarang kita ini bertemu kembali Pak setelah kemarin di tahapan kegiatan coaching tahap pertama dan tahap kedua, yaitu tahap praobservasi dan observasi kelas. Ini yang kegiatan yang ketiga kalinya kita bertemu untuk bercakap-cakap dalam tahap pasca observasi di kegiatan coaching ini. Nah, nanti kita ini akan bercakap-cakap berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan oleh Pak Sutrisno di kelas 4 pada mata pelajaran PPKN materi makna NKRI. Nah, kira-kira nanti harapan Pak Trisno setelah percakapan ini apa yang ingin didapatkan atau tujuan yang ingin didapatkan dari percakapan kita ini nanti Pak Trisno? Mudah-mudahan dengan hasil dari 3 proses ini yang telah ini adalah yang ketiga ya, diharapkan nanti untuk pembelajaran pada anak itu semakin baik. Jadi harapannya Pak Trisno setelah kita melakukan kegiatan coaching ini di tahap pasca observasi supaya pembelajaran yang dilakukan anak semakin baik.
sekali ini. Apakah tentang sebelumnya ini Pak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak, bagaimana perasaannya setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Senang. Nih, rasanya senang deh. Ya, waktu itu senang, ya, senang karena apa ini? Satu, prosesnya juga menyenangkan karena dalam prosesnya itu ada beberapa media yang menggunakan kesukaan itu seperti proyektor sehingga membuat anak semakin senang dalam pembelajaran tersebut. Berarti ini Pak Krisno merasa senang karena di proses pembelajarannya anak terlihat semangat karena juga ditampilkan media pembelajaran berupa media. Karena dengan media tersebut anak itu semakin semangat dan menyenangkan buat mereka sesuai dengan karakter mereka yang berbeda. Ya, karena dalam prosesnya saya itu menitik beratkan pada diferensiasinya. Karena pemetaannya itu saya lakukan agar mereka melihat ada perbedaannya di selama untuk depannya dan depan. Betul sekali nih Pak, ini senang karena proses itu dengan media video itu akan menunjukkan semangat dalam pembelajaran anak dan waktunya juga sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat anak yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman hanya belum maksimal. Iya. Nah, tadi berkaitan dengan waktu kita bercakap-cakap di tahap praobservasi nih Pak di awal kegiatan ini. Karena ada di situ kan ada rencana perbaikan atau strategi yang digunakan oleh Pak Krisno. Oke. Nah, kemarin pada saat pembelajaran rencana atau strategi yang Pak Krisno itu apakah sudah tercapai? Ada beberapa yang belum. Yang pertama yaitu satu, belum berfokus pada semua siswa. Ya, di situ jadi ada perhatiannya masih terpecah. Terus yang kedua juga di situ saya belum membuat catatan khusus dalam proses KPM-nya. Hanya sepintas penilaian secara pribadi secara ilmu sebagai guru, cuma belum dicatat. Iya. Jadi intinya tadi Pak Krisno itu rencana atau strategi yang kemarin disampaikan di pra itu sudah tercapai, tetapi belum maksimal ya karena di situ anak itu tidak semua anak fokus ke pembelajaran. Terus juga menurut Pak Krisno belum membuat catatan khusus pada saat pembelajaran. Itu merupakan rencana yang di awal itu disampaikan oleh Pak Krisno ini pada saat praobservasi. Nah, kemudian ini Pak, jika dilihat dari tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal di praobservasi itu ya, tujuannya kan ada 3 kemarin ya. Ini gimana ini? Sudah tercapai apa belum tujuan pembelajaran itu Pak? Sudah. Hanya belum maksimal di situ. Jadi yang diharapkan dari saya kan adanya orang baik terhadap siswa setelah melihat tayangan video. Tujuan pembelajaran sudah tercapai tapi ya belum optimal belum. Iya. Itu tujuannya Pak Krisno sudah menayangkan video yang berkaitan dengan materi. Betul. Ya, Iya. Terus untuk tujuan yang kedua itu juga sudah tercapai untuk pembelajaran diferensiasi. Itu pendidikan daya penyampaian produk. Oh iya, betul. Di situ Kan jadi, tujuannya ya. iya betul. Jadi anak alhamdulillah di situ kita terbagi dalam beberapa kelompok. Jadi setelah diskusi di situ kita ada yang dari segi membaca, di situ ada yang menggambar, terus ada juga yang membaca ya, terus ada yang menyimak di situ sih hanya mendengarkan. Ada salah satu anak yang mempresentasikan di depan kelas contoh pembacaan undang-undang dasar itu termasuk praktikan juga. Berarti ini tujuan pembelajarannya Pak Krisno ya sudah tercapai. Itu terlihat dari Pak Krisno sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Sesuai
ya, Iya, menyajikan betul. sesuai bakat dan minatnya. Sekali. Nah, ini terkait proses pembelajaran yang dilakukan kemarin ya di kelas 1 itu, apakah menurut kamu itu hal yang sudah baik itu apa saja ini Pak? Yang sudah baik sebenarnya satu, anak itu senang dengan adanya media. Medianya itu mereka bersemangat, termotivasi kayak gitu. Jadi mereka juga satu memberikan respon atau penguatan tentang penayangan ataupun hasil pembelajaran tersebut. Ini hal baiknya itu ya, anak senang dengan media yang dipakai oleh Pak Guru. Iya. Dan Pak Krisna itu yang kedua itu juga anak memberikan respon yang Betul, positif. ada. Jadi mereka lebih memahami dengan adanya tayangan video, terus kita juga bisa membedakan dari pementasan tersebut. Karena di situ dalam prosesnya anak emang terjadi satu saat tayangan video itu ada yang konsentrasi, ada yang menyimak, dengan itu juga ada yang banyak bergerak di situ. Makanya kita dari proses itu, makanya kita dikelompokkan untuk berdiskusi dari hasil penayangan video tersebut. Untuk selanjutnya, tadi kan hal yang sudah dirasa baik beliau oleh Pak Krisna. Untuk yang selanjutnya, hal yang dirasa kurang atau perlu peningkatan kemarin dalam proses pembelajaran itu apa saja? Yang jelas yang pertama satu, bahwa saya sebagai guru di kelas itu belum belum semuanya fokus ke anak, bawahnya masih terganggu oleh hal lain. Nah, contohnya kadang-kadang ada perbisingan yang tadinya mau saya tanyakan akhirnya terlupakan saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga kurangnya tatanan khusus saat KBM. Itu yang maksudnya yang sangat urgent buat saya, menurut saya. Berarti tadi yang dirasa kurang atau perlu peningkatan dalam pembelajaran yang dilaksanakan Pak Krisna itu yang pertama, Pak Krisna belum bisa membuat anak-anak semua itu fokus pada pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua itu juga tadi Pak Krisna kurang membuat catatan-catatan khusus bagi anak untuk lebih mengenai tentang pembelajaran. Gitu. Nah, terkait kekurangan tadi yang disampaikan kaitan dengan kompetensi atau strategi atau pengembangan yang akan dilakukan oleh Pak Krisna. Nah, itu kira-kira apa ini strategi untuk meningkatkan tadi kekurangan tadi, untuk memperbaiki kekurangan Untuk tadi. kebaikan, insya Allah strateginya meningkatkan proses pembelajaran dengan menayangkan beberapa media, ya, ataupun yang lain yang menunjang dalam proses pembelajaran tersebut. Di situ misalnya kita kan ada proyektor, terus ada semua peralatan yang di situ yang mendukung dalam proses pembelajaran. Untuk apa? Agar anak lebih senang atau lebih menyenangkan pada proses pembelajarannya. Karena untuk saat ini memang anak juga cenderung lebih semangat jika ditayangkan beberapa medianya, metodenya juga dibuat yang mereka lebih nyaman dan menyenangkan. Oke. Tadi strategi atau upaya yang akan dilakukan oleh Pak Krisna untuk memperbaiki kekurangan tadi itu dengan menggunakan media yang lebih menyenangkan, metodenya juga lebih menyenangkan, pendidikannya apa, pembelajaran lebih baik dan menyenangkan buat anak. Bagus sekali Pak Krisna ya, dari pembelajarannya itu tidak membosankan karena sesuai dengan keinginan juga ya, menyenangkan bagi anak. Bagus sekali Pak Krisna. Kemudian ini tentang tadi rencana kapan ini rencana itu akan dilaksanakan oleh Pak Krisna? Segera mungkin, karena untuk peningkatan pembelajaran juga saya selaku guru ingin selalu berkolaborasi dengan teman-teman agar ya satu dan lain pendidikan lebih maju, mencerdaskan anak di kelas minimalnya kan di kelas masing-masing, karena kita punya tanggung jawab masing-masing, tetapi pada dasarnya kan kita intinya mencerdaskan bangsa. Betul, ya. Itu berarti rencana itu akan secepatnya dilakukan tadi. Kira-kira targetnya itu berapa lama Pak? Sesegera mungkin, karena kita hampir mendekati tes akhir semester, kemungkinan dimulai dari
semester yang akan datang. Kalau untuk saat ini memang kita fokus ke pembelajaran, kebetulan waktunya sudah sangat dekat untuk ulangan akhir semester. Pastinya suatu rencana itu harus dilakukan secara konsisten ya Pak. Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira adakah yang bisa membantu atau menjaga komitmen dari rencana yang tadi Pak Kris mau sampaikan? Kira-kira siapa yang bisa membantu? Jelas, karena di sini semua unsur yang ada di sekolah diharapkan dan mampu melaksanakan proses belajar agar itu lebih baik. Di antaranya adalah kepala sekolah dan guru, penjaga pun seperti itu, karena kita akan belajar lebih nyaman jika lingkungan kita bersih dan nyaman. Untuk dari kepala sekolah kita juga selalu disiplinkan waktu dalam pembelajaran, terus di situ juga diinformasikan oleh kepala sekolah bahwa kita harus sebagai guru harus lebih maju. Terus bantuan dari rekan-rekan juga sangat membantu, karena kolaborasi dari teman-teman juga itu dukungan juga dari saya selaku guru. Maka dari itu ya marilah bareng-bareng kita meningkatkan secara paling tidak KBM-nya ditingkatkan. Yang penting kita bisa meningkatkan mereka untuk lebih baik. Ini berarti sebuah kolaborasi itu sangat penting menurut kami, karena ini lingkungan sekolah itu yang selalu membantu dan menjaga komitmen dari sebuah rencana atau strategi agar pembelajarannya lebih baik lagi. Gitu ya. Baik, tadi kita sudah bercakap-cakap. Ini apakah yang ada review dari Pak Krisno atau kesimpulan yang ini dari percakapan kita ini, kesimpulannya itu apa? Di antaranya kita berusaha yang jelas untuk peningkatan KPM, peningkatan ataupun bersama dari rekan kerja ataupun unsur yang ada di sekolah juga mendukung agar ini berjalan secara terus menerus. Walaupun itu kita semuanya dimulai dari sebuah pembelajaran yang sederhana menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat anak atau kami sebagai guru. Ini menurut nanti kesimpulannya itu dari ini supaya pembelajarannya lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan muridnya. Tentang perasaan, tujuan, apa yang sudah tercapai, apa yang menjadi berkurang, kami disampaikan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Kandati. Di sini saya untuk selaku guru kelas 4 menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran itu memang perlu perbaikan untuk mengikuti zaman yang akan datang agar kita paling tidak meningkatkan pendidikan di era milenial. Maka dari itu kita berproses dari awal, paling tidak dari anak didik kita menemukan satu disiplin dan termotivasi untuk berkembang agar mereka bisa berpacu untuk menuntut ilmu, dan sistem dari kami itu menyenangkan buat kami, karena kita di sini dalam diferensiasinya kita tekankan juga untuk apa, untuk kemajuan dan mengembangkan bakat mereka. Makanya kita sebagai guru di suatu lembaga kita juga berbuku sana, di situ adanya alat media yang membuat mereka menyenangkan dan lebih memahami tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan dari guru tersebut. Dan kami pun berusaha untuk komitmen dalam suatu perencanaan yang akan datang untuk peningkatan lulus. Makanya ada upaya dan kalian satu, kita sering di situ mengadakan diskusi secara intern sekolah ataupun KKG di tingkat selanjutnya. Nah, di sini kita diharapkan sebagai guru itu tidak lepas dari tujuan dari pendidikan dalam proses lulus bersama. Maka dari itu diharapkan membuat saya, terutama saya, menyebutkannya bahwa kita harus selalu yang jelas menemukan hal sesuatu dan membanggakan mereka untuk mengenali setiap KBM-nya. Karena mungkin matematik, matematikanya, terus misalnya kegiatan sosialnya di pelajaran PPKN ataupun yang lain. Jadi kesimpulan dari Pak Krisno, sebagai guru kita harus bisa mengkaitkan murid agar sehingga pembelajarannya menggunakan murid sesuai dengan diri murid dan menggunakan kegiatan media yang menyenangkan dan Hukuman
itu tercapai. Oke. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Sementara cukup itu. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah kita sudah melalui 3 tahap ya dalam kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh saya dan Pak Islam. Ada observasi kelas dan pasca observasi. Kemudian dari kegiatan coaching ini dengan hasil kemitraan kita khususnya